Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, tergantung kalian nonton ini kapan. Gue ingin memperkenalkan diri gue dari nol. Enggak sih, intinya gue pengen reintroduce myself. Halo semua, perkenalkan nama gue Bagaska. Gue adalah YouTuber ya, yang sering ngonten tentang dulunya Tokusatsu, sekarang merambat ke JKT48 karena satu dan lain hal. Oke, mungkin gue pengen menjelaskan kenapa gue buat video ini. Intinya gue pengen meluruskan kembali. Mungkin teman-teman ngelihat ke belakang ini konten gue lagi JKT48. Ya, selain karena gue suka dan lebih mudah untuk dibahas menurut gue dibanding Tokusatsu, kontennya lebih laku. Kontennya lebih laku, lebih banyak viewsnya, lebih menjual. Jadi gue memutuskan untuk lebih banyak konten JKT48 yang dimana sebenarnya gue juga tidak meninggalkan konten Tokusatsu karena tanpa Tokusatsu saya nggak bakal bikin konten YouTube. Gue bakal tetap konten Tokusatsu tapi sekali-kali. Mungkin teman-teman subscriber lama gue bakal kecewa ya. Tapi gue juga penasaran gitu kok subscriber lama gue siapa aja sih yang bener-bener lahir dari Tokusatsu, maksudnya Bagaska Tokusatsu gitu. Itu siapa aja gue nggak. Well, jujur gue nggak terlalu hafal gitu. Karena yang gue tahu kebanyakan orang yang nonton video gue itu adalah dari dari YouTube main page. Jadi kalau orang buka YouTube yang suka Tokusatsu biasanya ada muncul gue kan biasanya nge-reaction atau ngebuka bahas gitu. Kebanyakan subscriber gue, penonton gue, viewsnya adalah datang dari non-subscriber. Kebanyakan dari situ. Jadi gue berpikir gitu. Well, untuk untuk Tokusatsu begitu, untuk JKT48 pun begitu. Udah sebenarnya nggak masalah. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton video gue. Cuma ya kehilangan identitas nih gue jadi ya. Gue mau YouTuber Tokusatsu apa YouTuber JKT48 gitu. Maksudnya bahas yang mana? Gue memutuskan untuk oke, gue bahas dua-duanya. Walaupun sangat terlihat ya dari ketimpangan sosial. Kalau misalnya gue bahas nih, gue ngomong gue bahas ya, bukan gue react. Kalau misalnya gue bahas Tokusatsu, viewsnya bakal kalah sama gue bahas JKT48. Gue gak tahu kenapa juga, mungkin pasarnya memang lebih banyak itu dibanding JKT48, dibanding Tokusatsu. Tokusatsu sebenarnya banyak, cuma setidaknya gue harus pakai bahasa Inggris. Jadi yang nonton lebih internasional dan lebih orang bakal bisa lebih nonton gitu, bakal lebih tertarik. Sedangkan JKT48 memang walaupun sangat-sangat segmented, tapi pasarnya ada, yang nonton ada, dan itu nggak sedikit. Gue paham banget kenapa itu kejadian di YouTube gue sekarang dan di diri gue sendiri sebenarnya. Sangat-sangat existential crisis banget ya YouTube gue ya. Sebenarnya nggak existential crisis, gue paham sebenarnya gue punya konten, gue jadi punya dua konten yang sebenarnya agak-agak sulit untuk disatuin gitu. Tapi dengan ini ya, gue cuma mau ngasih tahu, gue bakal tetap konten Tokusatsu. Mungkin gak sesering dulu, karena mungkin gue mikirnya gini sih. Untuk Tokusatsu sebenarnya gue butuh at least ada satu orang, temen gue, siapapun, yang gather information supaya gue bisa tahu. Karena jujur, gue emang ketinggalan banget masalah berita tentang Tokusatsu. Bahkan Ultraman sekalipun, gue cuma ngikutin yang ada di timeline Twitter, Instagram. Jadi ya, gue cuma tahu yang dulu-dulu aja, yang update-nya. Gue gak terlalu update sebenarnya, walaupun gue mencoba untuk tetap stay update, tapi tetap ada aja yang gue ketinggalan. Banyak hal yang belum gue review, kayak Destined Crossroad. Bahkan gue belum nonton Ultraman Trigger episode Z. Shin Ultraman pun juga sampai sekarang belum rilis di Indonesia sih, jadi gue belum nonton. Banyak kan hal yang gue ketinggalan di Tokusatsu. Sedangkan JKT48 kemarin aja gue ngevlog di konser, gue review konsernya. Gue cuma mau ngasih tahu gue bakal tetap konten Tokusatsu ke depannya, tapi mungkin gak bakal sesering dulu. Mungkin beberapa dari kalian yang beneran nonton YouTube gue gak tahu kalian siapa ya. Siapapun lah yang nonton YouTube gue yang lahirnya dari Tokusatsu bakal kecewa gitu. Cuma ya memang sebenarnya apa yang tujuan gue ngebuat YouTube ini adalah gue mau ngobrolin hal yang gue suka di YouTube gue. Jadi kebetulan semenjak 2019 gue suka JKT48, gue jadi wota, dan gue ngeliat beberapa orang ada yang bikin konten itu di YouTube, 1, 2, 3 orang, bahkan ada yang tadinya konten sekarang jadi hilang, channelnya dihapus. Gue memutuskan untuk ini gue masukin konten YouTube gue. Seru sih sebenarnya, komunitasnya mungkin
Kalau ngomongin komunitas juga Tokusatsu banyak banget sebenarnya komunitasnya. Cuma yang relate ke gua dan yang gua sering sapa, yang gua sering kunjungi adalah komunitas JKT48, maksudnya teman-teman Wota gitu. Mungkin gua bakal bisa lebih relate sama JKT48 dibanding Tokusatsu sekarang. Walaupun gua tetap suka yang namanya Tokusatsu. Tokusatsu udah terlalu mendarah daging di gua. Mungkin kayak orang anggap Marvel itu normal, gua nganggep Tokusatsu itu normal. Marvel juga normal sih di gua, cuma kan nggak semua orang anggap Tokusatsu itu mainstream gitu. Untuk gua Tokusatsu tuh udah sehari tanpa Tokusatsu tuh nggak bisa gitu gua. Gua Tokusatsu semuanya ya. Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai, bahkan Metal Heroes, walaupun ya nggak semuanya gua paham secara akar-akarnya, nggak. Cuma secara keseluruhan konsep Tokusatsu itu sendiri gua justru suka itunya gitu. Walaupun yang lagi gua getolin sekarang adalah Ultraman. Karena accessibility-nya sih yang mudah dibanding yang lain ya. Accessibility maksudnya cara nonton tinggal di YouTube gitu, nggak jauh-jauh, mudah. Ada subtitle Indonesia pula secara official. Jadi untuk teman-teman penonton gua yang masih setia, terima kasih. Dan ini untuk judul gak bakal gua kasih embel-embel JKT48 dan Tokusatsu. Judulnya bakal cuma reintroduction Bagas Kak, itu aja. Jadi bagi yang mau nonton silakan, bagi yang enggak juga nggak apa-apa. Cuma mau ngejelasin apa yang terjadi di YouTube gue belakangan ini. I'm still enjoying it. Cuma gue kadang merasa bersalah kalau misalnya gue lebih mendahulukan konten JKT48 dibanding Tokusatsu. Walaupun jujur, gue rasa belakangan ini nggak ada yang terlalu minta konten Tokusatsu di YouTube gue. Ada sih beberapa kalau misalnya gue live streaming, tapi ya nggak sebanyak orang yang minta konten JKT48 di YouTube gue. Dan maksudnya minta tuh nggak selalu di komen, di Twitter, di DM IG, ada banyak. Sedangkan Tokusatsu nggak ada. Gua rasa memang untuk konten kreator Tokusatsu ada yang lebih baik daripada gua. Karena intinya kalau gua ngomongin Tokusatsu di sini dari dulu itu juga cuma ocehan-ocehan gua doang, opini pribadi gua gitu. Which is emang sebenarnya konsep dari awal gua itu. Mungkin kalau teman-teman tahu di sini ada yang namanya Andre Black Nerd, dulu namanya Black Nerd Comedy. Gue berangkat dari situ sebenarnya. Referensi gue dari dia. Gue suka banget cara dia ngomong. Gue suka banget pembawaan dia. Dia bukan ngomongin Tokusatsu, dia ngomongin pop culture, movie, kartun. Tapi secara pembawaan gue suka banget. Jadi ya, terima kasih yang sudah mau nonton sampai sini. Gue pede banget bikin video begini. Cuma gue, ya itu biar orang-orang tahu aja. Orang-orang yang peduli sama video gue. Siapa gue? Ya udah, itu aja. Oh ya, terima kasih juga sudah 1140 subscriber. Wow, nyampe 1000 tuh sebenarnya udah pernah gue jelasin ya. Bukan gue nggak nyangka sih, lebih ke lama banget jujur ya, 6 tahun mau 7 tahun baru 1000 loh. Tapi nggak apa-apa ya, namanya proses, nggak ada yang tahu. Toh gue juga pernah vakum berlama-lama, hampir setahun hampir berbulan-bulan. Jadi terima kasih yang sudah setia nontonin Bagas Kusmo Hadi. Dan gue harap gue bisa ngonten lagi lebih rajin. Enggak sih, mungkin kalian expect kayak, wah biasanya kalau habis video kayak gini bakal lebih rajin. Enggak nggak tahu kedepannya gue bakal rajin atau enggak, gue nggak tahu, tergantung mood aja. Gue bakal lebih sumpah itu kucing di luar ganggu banget by the way. Dan gue bakal lebih niat bikin video kalau teman-teman berdonasi ke saweria.co/bagaska24. Jangan lupa seperti iklan ini. Bagi teman-teman yang ingin request, boleh ke saweria.co/bagaska24 atau scan aja QR code-nya. Oke, thank you. And respect all Tokusatsu.